Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di awal bulan ini penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semuanya. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus, mari kita menenangkan hati kita. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersabda sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, jika di hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh datang ke rumah-Mu, menikmati bait kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Bila saat kali ini kami layak menghadap hadirat-Mu Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus, penuhi seisi ruangan ini oleh kuasa. Bila hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Bila kami yang datang dengan beban berat, dilepaskan di dalam nama Yesus. Yang kami datang dengan bersedih hati, dihiburkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan sama-sama pujian ini di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu.
alam tak terduga, kau sungguh indah tiada tandanya. Mulia yang berkuasa, ku kagum, oh mengharapkan kau, ku kagum.
terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kaulah yang layak dipuji. Ku kagum akan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Benar Tuhan, kami kagum hormat akan Engkau. Hanya Engkau yang layak terima pujian dan segala hormat selama-lamanya. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang telah membebaskan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami saat ini dari awal hingga akhirnya. Hanya Engkau sajalah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang Allah Roh Kudus yang berbicara bagi setiap kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh mendapatkan sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan teman-teman kami yang belum sampai di tempat ini. Apapun halangan mereka, Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau yang mengingatkan mereka untuk senantiasa datang rindu menghampiri bait kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai. Siap kita sama-sama berkata, amin. Kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berkata bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasakan tenang. Amin. Kita akan sama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya Dia kota
menyertai kami. Selama-lamanya kami aman di dalam Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih ya Bapak buat setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam setiap proses kehidupan kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada merancangkan masa depan yang indah, yang terbaik bagi setiap kami. Walaupun banyak hal Tuhan yang tidak dapat kami pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Mari katakan sama-sama pujian ini. Jalanmu tak terselami, amin, oleh setiap hati kami, yes Lord. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku, amin. Namun selalu percaya, ada di dalam hidupku penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan sama-sama, jalan atas kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata, nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
berdiri. Katakan sama-sama. Penyertaanku, Penyertaanku sempurna, rancanganku penuh damai. Oh, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanku sempurna, rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Serahkan kepada hambanya. Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Penyertaanku Tuhan, Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. mari jemaat Tuhan sekali lagi katakan penyertaanmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna,
bersyukur di pagi ini karena kasih setia Tuhan sempurna atas hidup kami. Sungguh kami bangga punya Yesus yang hebat, punya Yesus yang kuat, punya Yesus yang ajaib. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengar firman Tuhan. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Biar pemberitaan firman ini menjadi satu, menjadi tumbuh di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Khususnya hamba-Mu ini ya Allah, hamba yang tidak punya apa-apa, hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi hamba rindu menjadi milik Kristus Yesus sepenuhnya atas hidup ini. Maka urapi hamba, berkati lidah bibir hamba ini untuk menjadi berkat atas pemberitaan firman ini, dan nama Tuhan dipermuliakan dan nama Yesus diagung-agungkan beserta Roh Kudus yang manis. Beracaralah, berkaryalah di tempat dalam ibadah pemberitaan ini. Terima kasih Yesus, kami siap mendengar. Kami siap duduk di bawah kaki Tuhan, karena kami tahu kami murid, kami hamba. Layakkan kami, tahirkan kami, kuduskan kami untuk menjadi serupa segambar dengan Pencipta kami Yesus Kristus Tuhan. Jadi doa ucapan syukur kami pagi hari ini. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita terus bersyukur atas kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita sampai hari ini, sampai detik ini. Kita ada karena anugerah yang kita terima daripada Tuhan. Amin. 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 Ini adalah
satu karya Tuhan di atas kehidupan kita yang nyata, sungguh nyata sebenarnya, tapi banyak karena kenyataan itulah yang membuat manusia menjadi kurang percaya kepada Yesus. Tapi terpujilah Tuhan dari kali itu, karena memang sudah ada di dalam firman Tuhan orang yang sudah ditetapkan, orang yang sudah dipilih untuk masuk dalam kerajaan sorga itu sudah ditetapkan dari sejak dalam kandungan ibunya. Amin. Amin. Untuk itu mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Untuk mengapresiasi firman yang kita percaya firman yang hidup, harus ada sesuatu yang kita harus kerjakan, yaitu percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman hari ini, ada di satu kota, saya juga tidak tahu karena ini ada ilustrasi saja. Ilustrasi ini hanya untuk bagaimana kita bisa mencerna, bagaimana kita bisa membuka wawasan pikiran kita bahwa Tuhan itu hebat ada. Amin. Ada di satu kota, ada satu keluarga di sana, dia punya anak 2. Anaknya ini yang tua diberikan kebebasan oleh orang tuanya untuk memilih. Diberikan orang tuanya sesuatu untuk dia bisa memilih bebas. Apa saja yang dikerjakannya, kalau menurut dia itu baik, silakan saja. Tidak pernah bapaknya ini melarang apapun yang dikerjakan anaknya. Dia tidak pernah larang. Dia tidak pernah berkata itu kurang baik, anakku itu tidak baik, itu enggak bagus. Tidak pernah. Dia memberikan free will, sesuatu apa itu namanya ya? Kebebasan lah. Kebebasan kepada anak yang sulung ini. Dan anaknya juga ya happy-happy saja. Nggak ada masalah. Nggak ada problem di situ. Dalam satu hal lagi, anak yang kedua, anak yang sulung, itu diberikan satu tata tertib yang kuat. Nggak boleh main-main. Ini tata tertib. Ikutin tata tertib ini. Kalau kau tidak ikutin, kena. Gitu. Sesudah aku renung-renungkan firman ini, berarti di dunia ini ada 2 karakter. Ada 2 manusia. Satu punya hak kebebasan, satu punya hak, tapi haknya nggak bisa bebas. Ada aturannya semua. Itu anak yang sulung. Tapi anak yang tua bebas-bebas saja. Apapun yang dilakukannya, selagi dia masih bisa, nggak ada masalah. Happy-happy saja dia hidup. Tapi yang anak yang kedua, yang sulung ini, otoritas orang tuanya 100% atas anak ini. Kenapa? Karena anak yang sulung itulah dunia.
Itulah dunia yang bebas ini. Apa saja pun bisa dikerjakan oleh orang-orang dunia. Segala sesuatu bisa dikerjakan oleh orang dunia. Kenikmatan hidup, kebebasan hidup, dia dapat semua. Orang dunia mendapatkan semua. Dan akhir-akhirnya anak yang bungsu ini cemburu sama bapaknya. Kenapa? Karena dia sepertinya jalan tapi diikat. Diikat oleh apa? Oleh peraturan. Peraturan apa? Firman yang hidup. Haleluya. Sebelum itu coba kita masuk ke dalam firman Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6. Sampai di mana nanti Roh Kudus berhenti, suruh kita ke situ berhenti saja. Roma 8 ayat 6. Sampai Tuhan suruh berhenti, kita berhenti. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Buat anak yang sulung, Tuhan berikan, orang tuanya berikan, keinginanmu apapun yang kau inginkan silakan. Tidak ada masalah. Itu yang Tuhan berikan atas anak yang sulung. Dan anak yang sulung melakukannya dengan caranya sendiri. Dengan kehidupannya sendiri. Dengan apa adanya dia hidup. Dan ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak memungkinkan baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Sekali lagi ayat 9 aku ulangi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Kristus, roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Amin. Firman ini berkata mulai daripada ayat 6. Firman ini diterapkan diajarkan kepada anak yang bungsu. Kepada anak yang tua, sulung, tidak diberitakan firman ini. Tidak dikatakan bahwa dagingmu itu adalah milik Kristus, tidak ada. Tapi bagi anak yang sulung, bapaknya memberitakan, ini aturan hidup. Maka sesudah anaknya ini berpikir, oh ya berarti kalau papaku berkata bahwa
keinginan dagingku, keinginan tubuhku itu bertentangan dengan keinginan Roh Kudus. Oh iya. Jadi anak ini sudah mengambil satu keputusan bahwa dia percaya kepada apa yang diperintahkan bapaknya. Karena kenapa? Karena sejak dalam kandungan daripada ibunya si bungsu ini Tuhan sudah pilih. Kalau dia sudah pilih sejak dalam kandungan ibunya, maka pasti otomatis akan dipakai Tuhan, akan dibuat Tuhan, akan dimateraikan Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Tapi yang sulung tidak. Sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen. Tapi di KTP Kristen, kelakuan dunia itu bedanya. Anak yang sulung di KTP Kristen, karakternya Kristen. Bedanya di situ. Sama-sama orang satu keluarga, sama-sama Kristen. Tapi di dalam kekristenan itu sendiri ada sikap, ada sifat, ada kehendak, ada kemauan di sana. Jadi di dalam tubuh kita ini, di dalam kehidupan kita ini ada dua karakter. Kita simpulkan tadi bahwa di dalam dunia ini ada dua karakter manusia di dalam kehidupan kita. Dua karakter ini adalah yang bisa kita tanamkan dalam pikiran kita. Mana yang kita pilih? Mana yang kita rindukan? Apakah anak yang sulung atau anak yang bungsu? Itu tergantung kita. Tergantung saudara dan saya. Mana yang dipilih? Kalau saudara memilih karakter yang bungsu, tempatnya sudah ada. Tapi kalau memilih karakter yang bungsu, tempatnya sudah ada. Dua-duanya Tuhan berikan tempat. Tergantung saya dan saudara memilih. Saya hidup ini, saya ada sekarang ini, saya pastikan tempat saya. Untuk memastikan tempat yang ada itu buat saya tempati, tergantung pilihan saudara dan saya. Kristen iya. Sekali lagi Kristen iya. Tapi tempat yang Tuhan berikan bagi Kristen yang sesungguhnya adalah hidup di dalam Roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Itu keinginan anak yang sulung. Dan keinginan anak yang bungsu, keinginan anak yang bungsu, tetapi keinginan Roh adalah hidup. Berarti ada dua. Ada dua di sana. Ada dua karakter di sana. Satu daging, satu roh. Ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Orang Kristen, iya. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Itu keinginan daging. Keinginan daging tidak bisa takluk kepada keinginan Tuhan. Keinginan daging tidak bisa takluk kepada keinginan roh. Orang Kristen, ya. Pendeta, bisa. Ya, bisa. Tapi bagaimana saya dan saudara memposisikan hidup ini? Bagaimana saya dan saudara membuat satu step
atas hidup ini, si sulung atau si bungsu. Tergantung saudara dan saya. Pilihan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau mau pilih yang sulung, silakan. Tuhan tidak pernah membatasi, oh tidak boleh begitu, tidak boleh, tidak. Tidak. Karena Tuhan sudah berikan satu pilihan atas kehidupan saya dan saudara. Kalau engkau memilih aku sebagai Tuhanmu, lakukan apa yang aku perintahkan, apa yang aku ajarkan, apa yang aku tulis di dalam firman kehidupan. Maka hari ini, perikop firman Tuhan hari ini, Roh Kudus turut bekerja di dalam hidupku. Roh Kudus turut bekerja dalam hidupku. Yang sulung tidak pernah mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Si sulung hanya mau mementingkan, memikirkan hal-hal dagingnya saja. Maka Tuhan berikan kebebasan. Tuhan tidak pernah maksa, apalagi sama-sama orang Kristen. Silakan, kata Tuhan. Pilihan ada di dalam kehidupanmu. Pilihan ada di dalam hidupmu. Kau pilih dunia, silakan pilih dunia. Pilih Tuhan, silakan ikuti peraturannya. Maka dari sini Roh Kudus turut bekerja dalam kehidupanku. Sekarang yang ingin saya bagikan, yang ingin saya sharingkan hari ini adalah seberapa besarkah Roh Kudus itu bisa turut bekerja atas hidup saya dan saudara. Seberapa mampu Roh Kudus bisa bekerja sama dengan saudara. Aku kan sudah berbahasa roh, Pak Tom. Iya betul. Sudah berbahasa roh. Betul. Aku kan sudah menyembuhkan orang yang sakit, Pak Tom. Betul sekali. Aku sudah berdoa buat orang sakit, Pak Tom. Stroke dia, tapi sembuh, berjalan. Puji Tuhan. Betul itu semua. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara dan saya. Kalau saudara menyembuhkan, berdoa buat orang sakit itu sembuh. Itu namanya anugerah. Anugerah kesembuhan. Kalau Roh Kudus, dia bukan anugerah. Dia roh. Dia kehidupan. Kalau anugerah, kapan saja Tuhan bisa cabut. Anugerah kesembuhan itu Tuhan berikan kepada hambanya. Kapan saja Tuhan mau ambil, boleh. Tapi Roh Kudus tidak. Ingat, saya katakan tidak. Roh Kudus tidak sembarangan, karena dia bukan anugerah. Dia adalah kehidupan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Roh Kudus bekerja. Makanya saya tadi tanya, seberapa besar kita buat Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita? Itu tergantung saudara. Seberapa besar kuasa Roh Kudus itu bisa melakukan, bisa membuat sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang belum pernah kita katakan, sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Roh Kudus sanggup melakukan. Ada beberapa ciri-ciri Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita.
Maka daripada itu, firman ini adalah satu kesatuan tubuh Kristus, satu kesatuan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya tegaskan, kalau kita mau pilih si sulung, silahkan pilih. Tapi kalau kita pilih mau si bungsu, silahkan pilih si bungsu. Si orang tua tadi menanamkan kepada anak si bungsu karakter kekristenan yang sesungguh. Diberikannya kepada anak ini tata tertibnya semua firman Tuhan. Engkau harus hidup berpedoman kepada ketetapan Tuhan. Engkau berjalan hari ini, karena itu Tuhan berikan kehidupan atas hidupmu hari ini. Engkau masih bisa makan hari ini, itu semua karena ketetapan Tuhan. Besok belum tentu, karena semua kehidupan kita ada di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Caranya ada bagaimana Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita. Ada beberapa karakter. Yang pertama, Roh Kudus itu berdoa dengan kuasa yang kita tidak pahami. Roh Kudus berdoa buat saudara dan saya dan saudara-saudara yang ada di YouTube. Anak si bungsu ini sudah menetapkan hidupnya untuk menjadi Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Maka dia pelajari, dia selidiki. Oh, berarti Roh Kudus itu apa yang aku belum pernah pikirkan, apa yang belum pernah aku lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Roh Kudus berdoa untuk menetapkan itu. Makanya bukan waktu saudara dan saya, tapi waktu Roh Kudus yang menetapkan. Karena begitu Roh Kudus berdoa dan Bapa di sorga merasakan kepenuhan itu terjadi, maka pasti terjadi. Roh Kudus berdoa untuk apa yang kita tidak bisa pikirkan. Yang kedua, Roh Kudus memberikan hikmat. Hikmat apa? Hikmat mengerti akan firman Tuhan. Makanya mintalah Roh Kudus itu untuk mengajari kita, membawa kita, menuntun kita kepada kehendak dan rencana Tuhan sepenuhnya atas kehidupan kita. Roh Kudus bekerja di situ. Tema kita 2 Korintus 5 ayat 7. Kurasa nggak ada gereja yang berani berkata-kata itu. Mustahil terjadi. Mustahil. Itu adalah satu pekerjaan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi Pendeta Maneden berani berkata 2 Korintus 5 ayat 7, bukan karena melihat. Karena kenapa? Itulah fungsi Roh Kudus. Karena pelayanan kita bukan pelayanan, tapi pelayanan roh. Kalau pelayanan roh, bagaimana saya dan saudara harus berimplementasi dengan Roh Kudus? Jangan kita buat teks kita di atas tinggi, tapi kita tidak mampu melakukannya. Ditampun sama Tuhan. Maka di sini yang kedua, Roh Kudus memberi hikmat. Hikmat apa? Untuk mencapai tema yang besar tadi. Kita tidak
manusia biasa yang tidak terlepas dari dosa detik demi detik. Tapi ada anugerah di sana. Anugerah Roh Kudus membenarkan kita, menguduskan kita kalau kita minta Roh Kudus itu bekerja hari lepas hari. Makanya Roh Kudus jangan pernah padam atas hidup saudara, atas hidup saya. Kalau dia padam, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, Roh Kudus berbisik. Dia berkata-kata lembut. Dia berbicara dengan pelan. Mungkin dengan melalui firman Tuhan. Dan sangat lembut. Roh Kudus tidak pernah berkata-kata dengan keadaan yang pada angin yang deras, yang angin yang sedang berdesau, pada petir. Ada juga. Tapi kebanyakan Roh Kudus berbicara saat-saat kita patah hati. Saat kita susah. Saat kita ada di dalam dilema yang besar. Di situ Roh Kudus berkata, anakku. Anakku. Kalau katanya Bapak itu berkata, anakku. Betapa hebat, betapa dahsyat itu kita. Kita ya manusia biasa, Allah bilang anakku. Betapa hebat kita ini ciptaannya. Tapi harus ada karakter ini tadi dulu. Kita harus fungsikan Roh Kudus atas kehidupan kita. Baru bisa berapa? Anakku. Yang keempat, Roh Kudus menyambung. Ingat, Roh Kudus menyambung kita dengan Bapa surga. Roh Kudus membuat hubungan kita yang terputus dengan Bapa. Roh Kudus mampu menyambung. Roh Kudus sanggup mempersatukan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus sanggup berbicara kepada Bapa. Bapa, anakmu Tom Jones sudah sadar. Oh iya, Roh Kudus sanggup menyambung kehidupan saudara dan saya. Itulah tugas Roh Kudus, menyambung, mempersatukan, mengikat. Makanya di dalam Matius dibilangnya, hiduplah di dalam pokok anggur. Nyatu. Yang kelima, Roh Kudus mengingatkan kita soal kehendak Allah. Roh Kudus selalu mengingatkan saya dan saudara untuk rencana-rencana Allah atas hidup kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita, toh kalau kita sudah mulai jalannya keluar rel, Roh Kudus ingatkan, toh jangan. Kenapa si bungsu tidak mengerti akan ini? Karena dia tidak dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Itu bedanya.
Kenapa saya dipilih? Karena saya sudah ditetapkan sejak dalam kandungan ibu saya sudah ditetapkan untuk menjadi milik Kristus. Itu kehendak Tuhan, kehendak Bapa, bukan keinginan saya, bukan. Kalau keinginan saya mau seperti anak sulung, bebas. Tapi Tuhan berkata lain. Tom, kakimu aku ikat. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau berbuat apa? Sama dengan anak yang bungsu. Dia rindu sebenarnya, seperti abangnya. Tapi kakinya diikat. Sedikit aja keluar dari rel, ditarik kakinya. Sakit. Tapi di situ ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada sukacita yang baru hari lepas hari. Karena kenapa? Bersekutu dengan Roh Kudus adalah sesuatu yang baru atas kehidupan kita. Tidak ada Roh Kudus, saya katakan tidak akan pernah ada damai sejahtera yang sukacita itu di luar daripada Roh Kudus. Tidak ada. Saya katakan dalam nama Yesus. Berarti di dunia ini tidak ada Roh Kudus, Pak Tom? Tidak ada. Saya bisa katakan orang yang mempunyai Roh Kudus, orang yang sejak dipilih, ditetapkan. Orang dunia tidak dipilih. Bersyukurlah saudara-saudara dipilih. Bersyukurlah. Tuhan pilih, Tuhan ambil, Tuhan angkat. Karena kalau begitu orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus itu gimana, Pak Tom? Karena dia tidak ditetapkan untuk mempunyai tempat di surga. Dia lahir daripada iman percaya kepada Kristus. Tapi dia meninggalkan itu berarti dia tidak terpilih. Kan kembali lagi soal pilihan, soal kepercayaan. Mau nggak kita mengikuti perintah si bapak tadi terhadap anak sulung? Dan si anak sulung menerima itu semua. Anak si bungsu menerima. Anak si sulung tidak mau. Tapi anak si bungsu dia terima semua ikatan-ikatan apapun yang ditetapkan di dalam firman Tuhan. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Aku terima konsekuensinya, Tuhan. Aku terima, Tuhan. Konsekuensinya ada damai sejahtera, ada sukacita di ujung daripada kehidupan kita. Surga yang mulia menanti. Itulah manusia penuh roh. Karena di situ dibilangnya tadi ayat yang 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Ya, itu konsekuensi. Kalau kita mau pakai Roh Kudus atas kehidupan kita, tidak ada di sana keinginan daging. Keinginan daging itu apa sih, Pak Tom? Keinginan daging? Tahu? Apa keinginan daging? Keinginan mata, keinginan mulut? Ya kalau hari Minggu gini contoh simpel saja. Kalau hari Minggu gini kan weekend, Pak Tom. Hari Minggu itu ya hanya untuk happy-happy. Iya, itu keinginan daging. Terpujilah Tuhan hari ini, saudara-saudara ada di tempat ini karena Tuhan sudah pilih. Pilihan ada di tangan saudara dan saya.
ayat yang terakhir 6 yang ke-6 ini paling manis, paling indah. Ke-6 ya. Karena tadi 5 Roh Kudus mengingatkan kita akan jalan kehendak dan rencana Allah atas kehidupan kita. Yang ke-6, ingat ini penting sekali buat saudara dan saya. Saudara dan saya bisa mengartikan bahwa betapa hebat, betapa kuat, betapa dahsyat, betapa besar Roh Kudus itu atas kehidupan saudara. Roh Kudus memeluk saudara dan saya dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Roh Kudus memeluk saudara dan saya. Roh Kudus membuat kesatuan tubuh Kristus melekat kepada saya dan saudara. Maka hari ini, kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Betapa mulianya, betapa sayangnya Tuhan atas hidup saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan. Dalam lembah sekalipun, di dalam keadaan apapun, Roh Kudus tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus punya otoritas itu. Maka mulai hari ini, percayalah kepada pimpinan Roh, supaya Roh Kudus bisa bekerja atas kehidupan saudara dan saya. Untuk itu, apa yang kita sudah dengar hari ini, mari renungkan, pelajari, minta hikmat daripada Tuhan. Apa sih maksud Pak Tom tadi? Roh Kudus tolong aku, ajari aku, supaya aku bisa mengerti kehendak dan rencanamu atas kehidupan. Supaya kehendak Kristus itu nyata atas kehidupan saudara dan saya, kita harus seperti anak sulung, taat, setia, patuh kepada Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kau mengingatkan kami bahwa hidup kami sepenuhnya hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang Kau kirimkan bagi kami untuk boleh menolong kami dalam setiap perjalanan kami di dunia ini, agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman bagi kami. Kau terus memakai beliau sebagai alat kemuliaan-Mu untuk memenangkan banyak jiwa bagi-Mu Tuhan. Biarlah digenapi setiap janji-janji firman-Mu bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur yang panjang, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan. Kekuatan hari lepas hari daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil di dalam nama Yesus. Jadi di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian ini. Pujian Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuat
waktu tempat ini boleh beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, karya-Mu nyata dalam hidup orang percaya. Kami bersyukur kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa terus kepada Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, dari pemimpin sampai kepada rakyat dipimpin, adalah orang-orang benar yang dibenarkan dari Yesus. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Biar itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Buat pemerintahan dari pusat sampai daerah kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah ada di atas mereka Tuhan kejujuran, keadilan, bijaksana, mengambil segala keputusan untuk membangun Indonesia ini Tuhan Yesus menjadi negara yang sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur, biarlah Tuhan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai jajaran Menteri dan Wakil Menteri, Polri serta jajarannya Tuhan, TNI juga Tuhan, sampai kepada yang terendah. Kami bawa lewat doa ini, sanggupkan mereka Tuhan dengan kekuatan dari Tuhan, boleh melakukan tugas di Indonesia ini dalam penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami ucap syukur kami ada di kota Depok Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan yang ada sampai saat ini. Kiranya lewat pemerintahan yang ada Tuhan, Tuhan pakai mereka untuk melaksanakan, mempraktekkan kasih untuk rakyat Depok di dalam nama Yesus. Sehingga Depok ini Tuhan Yesus, di mana ada Tuhan Yesus kesejahteraan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan berkat shalom untuk kota Depok di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menjadi umat Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan pilih. Kami ini milik Kristus, maka Tuhan, firman yang kami dengar, biarlah hari ini dan seterusnya sampai Engkau datang kali kedua jemput kami, adalah anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam nama Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus, kesanggupan kami di dalam Roh Kudus, kemampuan kami di dalam Roh Kudus untuk menjalani sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan, untuk setiap tugas-tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Maka itu, lewat doa ini kami butuh Roh Kudus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami. Terima kasih Roh Kudus. Segala kelemahan kami, kalau kami mau diatur, dipimpin Roh Kudus, maka kelemahan itu Tuhan sendiri singkirkan, Roh Kudus singkirkan. Maka Tuhan, lewat hidup kami Tuhan Yesus, yang dari awal Tuhan tetapkan, rancangkan, kami boleh membawa kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terus pakai Tuhan Yesus. Terus pengurapan Roh Kudus mengalir memenuhi hamba-Mu dalam nama Yesus. Hikmat, marifat, pengertian yang dari Tuhan turun melimpah untuk hamba-Mu dalam nama Yesus. Pakai terus dia Tuhan Yesus menjadi hamba Tuhan yang dengar-dengaran akan Tuhan, hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Maka Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, karena ada Roh Kudus menolong, menghibur, menopang, menguatkan, memampukan dalam pelayanan, memampukan dalam mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus selama ini. Biarlah terus Engkau bawa Roh Kudus hamba-Mu ini untuk terus bergolkar dengan Engkau Roh Kudus. Karena banyak hal Tuhan yang Kau akan bukakan rahasia firman-Mu untuk umat-Mu diberkati, dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati rumah tangganya, istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hari lepas hari pengharapan iman kasih mereka bertambah-tambah kepada Tuhan dalam nama Yesus. Apa yang dikerjakan mereka sepanjang seminggu ini Tuhan, biarlah Tuhan buat berhasil beruntung, membawa berkat, menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur, doa-doa ini kami bawa bangsa pilihan Israel. Kami lepaskan berkat shalom untuk bangsa Israel pilihan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kehendak rencana Tuhan saja yang terjadi atas bangsa Israel di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Setiap kami juga yang hadir Tuhan, baik dari tempat ini baik dengan online, kiranya Tuhan Yesus oleh karena kasih Tuhan, biar kami apa yang kami kerjakan sepanjang seminggu ini juga Tuhan, kami berpengharapan beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus dalam apa yang kami kerjakan menghasilkan Tuhan Yesus berkat kemenangan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus.
Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian, Kau layak mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari semuanya bangkit berdiri, katakan sama-sama, Bapa layak terima pujian, Bapa layak terima pujian, Bapa layak mengagungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat sukacita, damai sejahtera yang daripada sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.